Let us bow our head and we are going to pray. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Our wonderful Father, Bapa kami yang luar biasa, we gather together once more around your word. kami berkumpul sekali lagi untuk membuka firman-Mu. We pray that you will make us hungry and thirsty for righteousness. Kami berdoa agar Engkau dapat membuat kami lapar dan haus akan kebenaran. For your promise is, Sebab Engkau berjanji, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. bahwa berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. So I pray thee, Lord, that tonight you will speak to us. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa agar Engkaulah yang berbicara kepada kami. And that your Spirit will guide us to all truth. Dan kiranya Roh Kudus-Mu dapat memimpin kami ke dalam semua kebenaran. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. I would like you to turn to your Bibles Saya rindu agar kita membuka Alkitab kita to the book of Ephesians. di surat Efesus. Ephesians chapter 2 and Efesus. verse 8 Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 and 9. dan ayatnya yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. The last few days or the last few meetings we've been talking about the Di, preciousness of Jesus. di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah belajar betapa berharganya Yesus itu. We've been discussing the fact that Christ must be a treasure to us. Kita telah diskusikan bahwa Yesus harus menjadi harta bagi kita. We must fall in love with Jesus. Seharusnya kita jatuh cinta kepada Yesus. He must become everything to us. Dia haruslah menjadi segalanya bagi kita. Our very life Hidup kita ini must be found in Jesus. harus ada di dalam Yesus. We have also spoken of the danger of self-righteousness. Kita juga sudah membicarakan tentang bahayanya dari konsep kebenaran diri. A religious experience that is based on what I do. Sebuah pengalaman agama yang berdasarkan atau berpusatkan kepada apa yang saya perbuat. You see, friends, Anda lihat sahabatku, the greatest deception that Satan has introduced penipuan terbesar yang setan telah berikan, tawarkan to counterfeit the gospel untuk menandingi Injil yang asli ini is the belief that all you have to do is to be good. adalah sebuah kepercayaan bahwa apa yang harus kita perbuat adalah berjuang untuk menjadi baik. We spoke about this morning Kita sudah bicarakan itu tadi pagi, that the moment a person is convicted of sin, bahwa ketika seseorang diyakinkan akan dosa-dosanya, Satan whispers in his ear, setan membisikkan di telinganya, just stop doing that berhenti buat itu. and you will be a good Christian. Cuma berhenti buat itu saja dan engkau akan menjadi And seorang Kristen so yang baik. when the person stops smoking, Ketika seorang berhenti untuk merokok, he thinks that he is fine now. That he is fine. dan dia pikir bahwa saya sudah baik-baik saja. Or when he stops drinking, Atau dia berhenti mabuk-mabukan. or when he stops going out with women, Atau dia berhenti untuk jalan-jalan dengan perempuan-perempuan jalang. he thinks I am right. Maka dia akan berpikir bahwa saya sudah benar. But if the person does not turn to Jesus, Tapi kalau orang itu tidak berpaling kepada Yesus, whatever good he does,
bagaimana baiknya pun yang dia telah perbuat, is accounted to him for sin in heaven. di pandangan surga itu dilihat sebagai dosa. Wow. Wow, So just think of this. pikirkan ini. You can spend your life in church Kita bisa saja menghabiskan hidup kita di gereja, doing good, melakukan yang baik, and yet you're still lost. tapi engkau masih tersesat. Because salvation is not given to us because we are good. Sebab keselamatan tidak diberikan kepada kita karena kita baik. Salvation is received Keselamatan itu diterima when we turn away from ourselves to Christ ketika kita berpaling dari diri kepada Kristus and we fall in love with Him. dan jatuh cinta dengannya. We cease to trust in ourselves, Kita berhenti untuk percaya diri and now we trust in Jesus. dan sekarang gantinya kita percaya kepada Is Yesus. that clear? Cukup jelas? Do I make you put the ear like that? Apa saya buat Anda jadi begitu? Because this is the most often forgotten lesson of the gospel. Karena ini adalah salah satu pelajaran yang paling dilupakan dari Injil. True? Benar? You will live from here, Kita bisa saja pergi dari tempat ini. and Satan will whisper in your ear, Dan setan akan berbisik di telingamu, "You're not doing this. kamu nggak buat ini. If you want to go to heaven, you gotta do this, and you have to do this, and you have to do this." Oke, kamu mau ke surga, kamu harus buat ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. True? Benar? Or you need to fix that. Oh, kamu harus selesaikan perbaiki itu dulu. Stop watching television, and you will be a good Adventist. Berhenti nonton televisi, baru bisa jadi Advent yang benar. Yes? Betul? And Benar. we believe Dan kita percaya, we fall in the trap. That we fall in the trap bahwa kita jatuh di jebakan of thinking atas pikiran that if I become a vegetarian, bahwa kalau saya jadi vegetarian, God will love me more. Tuhan akan cinta kepada saya lebih I lagi. will be a better Adventist. Saya bisa jadi orang Advent yang lebih baik This dari is, yang lain. we do not speak it, we think it. Kita tidak bicarakan itu, tapi itu ada dalam pikiran kita, bukan? Now, does God want me to be a vegetarian? Sekarang, apakah Tuhan mau kita untuk jadi vegetarian? Yes. Ya. Does He want me to stop watching movies? Apakah dia mau kita berhenti untuk nonton film-film duniawi? Yes. Yeah. Does God want me not to drink and not to smoke? Apakah Tuhan mau kita berhenti atau tidak mabuk-mabukan dan merokok? Yes. Ya, Tuhan But mau. Tapi He doesn't want you to do it on your own strength, Tuhan tidak mau engkau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. because God has ordained Karena Tuhan sudah tetapkan that Christ must be your hope of glory. bahwa Kristuslah yang harus menjadi pengharapan kemuliaanmu. Whatever good you accomplish without Jesus, Seperti apapun kebaikan yang telah engkau perbuat tapi tanpa Yesus is evil. adalah sebuah kejahatan. Wow. Wow. Christ in you is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kita, dialah pengharapan kemuliaan. Amen. Amin. So when you want to overcome something, Jadi ketika engkau rindu untuk mengalahkan satu when perbuatan the dosa, Holy Spirit convicts you, ketika Roh Kudus meyakinkan engkau, don't run and make the decision, I'm going to stop doing this. jangan lari dan buat keputusan saya pasti mau untuk stop lakukan ini. Go to Christ. Gantinya pergilah kepada Kneel Kristus, before Him berlututlah merendahkan diri di and hadapannya. ask Him to do it for you and in you and through you. Dan mintalah agar dia melakukannya di dalammu dan melalui engkau. Amen. Amin. Yes. Ya,
Now, in Ephesians chapter 2, Nah, sekarang di Efesus pasal 2, Paul gives us a definition of salvation. Paulus memberikan definisi atau arti dari keselamatan itu. He shows us how salvation happens. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana keselamatan itu terjadi. In verse 8, Di ayat yang ke-8, he says, Dia "For bilang, by grace you are saved through faith." sebab karena kasih karunia engkau diselamatkan melalui iman. And then he says, Kemudian dia lanjutkan, "And this is not of yourselves, it is a gift of God." dan ini bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan pemberian Tuhan. Not of works, Bukan hasil usahamu. lest anyone should boast. Kalau tidak, jangan ada orang yang bermegah atasnya. Is that clear? Jelas? I want to define 3 words that Paul uses in verse 8. Saya mau menjelaskan ada 3 kata yang Paulus jelas gunakan di ayat 8 ini. We speak of these 3 words every time we come to church. Setiap kali kita datang ke gereja, 3 kata ini kita sering pakai. But I guarantee you that most of us do not understand them. Tapi saya yakin kebanyakan dari kita tidak memahaminya dengan benar. The words Kata-kata grace, itu adalah kasih karunia, salvation, keselamatan, and faith. dan iman. If I were to ask you, Sekiranya saya bertanya kepada saudara, what is grace? apa itu kasih karunia? Give me a definition that a 10-year-old boy can understand. Berikan kepada saya pengertian tentang kasih karunia ini yang dapat membuat anak kecil dapat mengerti. What would you say? Apa yang akan kita bilang? What is grace? Apa sebenarnya kasih karunia ini? What is salvation? Selanjutnya, apa itu keselamatan? And what is faith? Dan apa itu iman? On these 3 words, Pada 3 kata ini, Paul defines the way we are saved. Paulus menjelaskan cara kita diselamatkan. We are going to define salvation first. Kita akan mempelajari apa itu keselamatan Come to terlebih the book dahulu. of Titus. Mari kita buka buku Titus. Titus chapter 3. Titus pasal 3, No, chapter 2, verses 11 and 12. Titus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. And then chapter 3, verses 4 through to 6. Kemudian pasal yang ketiga dari kitab Titus ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Salvation is the divine work for the sinner. Keselamatan adalah sebuah kata yang penting bagi orang berdosa. Through this experience, Melalui pengalaman ini, God regenerates, recreates a human being. Tuhan menciptakan kembali atau melahirkan kembali seorang manusia. And through the work of salvation, God teaches us not to live any longer like the world. Dan melalui satu kata keselamatan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar tidak lagi hidup duniawi. God takes a criminal Tuhan mengambil seorang yang kriminal, seorang penjahat. and He gives him a new heart. Kemudian dia memberikan kepadanya hati yang baru. He gives him a new mind. Juga cara berpikir yang baru.
He recreates him completely. dan diciptakan kembali secara utuh. And this man that used to love killing, raping, Seorang yang tadinya sangat senang sekali untuk membunuh, now he loves the Lord. sekarang dia mencintai Tuhan. He dedicates his life to serve humanity. Dia mempersembahkan dirinya untuk melayani dalam And bidang kemanusiaan. as he lives with the Lord, Dan selalu hidup bagi Tuhan. the works of salvation deepens in his life. Keselamatan, arti kata keselamatan itu lebih mendalam lagi di dalam hidupnya. So that he grows to be a person in the likeness of Jesus. Sampai dia bertumbuh ke dalam satu terang keserupaan dengan Kristus. Salvation is a gift of God. Dan keselamatan adalah sebuah karunia dari Tuhan. We're gonna change the battery. Baterainya habis, Oh, well, give me a wired one. sekarang pakai kabel. 1, 2. 1, 2. So what is salvation? Jadi apa itu keselamatan? Salvation is the divine work in the human life Ya, keselamatan adalah sebuah pekerjaan atau karya yang penting bagi hidup kita. that turns a human being from sin to Christ. Itu adalah ketika berpalingnya seorang yang berdosa kepada Kristus. It gives a human being a new heart, a new mind. Dan memberikan kepada seorang manusia hati dan pikiran yang baru. And then changes him completely Dan mengubahnya secara utuh dan to lengkap. grow in the likeness of Jesus. Untuk bertumbuh ke arah keserupaan akan Kristus. And salvation is the gift of God. Dan keselamatan adalah pemberian Tuhan. Amen. Amin. It is a gift. Itu adalah pemberian. What is it? Apa? Give. It is a gift. Pemberian. You cannot earn it. Engkau tidak dapat mencarinya. You cannot merit it, Engkau tidak layak untuk itu. because it's what God does for you. Karena itu adalah apa yang Tuhan perbuat bagi engkau. Amen. Amin. So we will imagine salvation as a gift. Jadi sekarang kita harus melihat bahwa keselamatan adalah pemberian. How does God give us that gift? Sekarang bagaimana cara Tuhan memberikan pemberian itu? And how do we receive it? Dan bagaimana agar kita menerimanya? The way God gives it to us is by grace. Cara Tuhan memberikannya adalah melalui kasih karunia. So let us speak of grace. Jadi sekarang mari kita bicarakan kasih karunia ini. Come to verse 11 of chapter 1 of Titus. Mari kita buka Titus pasal 1. Titus chapter 2 verse 11, sorry. Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. According to Paul, Menurut Rasul Paulus, salvation is brought to us by grace. keselamatan ini diberikan kepada kita lewat kasih karunia. If grace is the gift, Apakah kasih karunia adalah pemberian? if salvation is the gift, Apakah keselamatan adalah sebuah pemberian? grace is the hand of God that offers you the gift. Kalau keselamatan adalah pemberian, maka kasih karunia adalah tangan Tuhan yang memberikannya. So we are going to imagine grace. Sekarang mari kita melihat kasih karunia. I think I taught you this last year. Sepertinya tahun lalu di Bible Camp pertama saya sudah pernah sebut. Did I? Benar? Yes. If I ask you to show me grace, what are you going to show me? Kalau Anda mau tunjukkan kasih karunia, seperti apa cara Grace menunjukkannya? is the hand of God. Kasih karunia adalah tangan Tuhan With the gift of salvation, giving it to you. yang memegang keselamatan itu memberikannya kepadamu. And so how do you imagine grace? Jadi bagaimana kita dapat membayangkan kasih karunia?
the hand of God extended down. Itu seperti tangan yang sedang terulur ke bawah. Show me grace. Tunjukkan saya kasih karunia. Begitu. Show me grace. Bagaimana cara menunjukkannya? Come on everyone, show me Ayo grace. coba. Wonderful. Mengulurkan tangan. So Luar what biasa. is grace? Jadi apa kasih karunia? Is the hand of God offering you salvation. Itu adalah tangan Tuhan yang sedang mempersembahkan keselamatan kepadamu. Salvation is the gift, not grace. Grace is not the gift. Keselamatan adalah pemberian, tapi kasih karunia bukan pemberian. I want you to notice something in the following verse. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. In verse 11, Di ayat 11, Paul says that the grace of God has appeared to all men. di ayat 11 dikatakan bahwa kasih karunia Allah telah nyata atau telah nampak kepada semua orang. Notice in chapter 3 verse 4. Perhatikan di pasal 3 ayatnya yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. In chapter 2 verse 11 is the grace of God that appeared to all men. Di pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa kasih karunialah yang telah nampak kepada semua In manusia. chapter 3 verse 4 Di pasal 3 ayat yang keempat, is the love of God and his kindness that has appeared to all men. yang nyata adalah kasihnya, kasih sayangnya, dan kebaikannya. So what is grace? Jadi apa itu kasih karunia? Grace is an attribute of the character of God. Kasih karunia adalah sifat tabiat Tuhan. It's an attribute of God that mixes two attributes of God. Kasih Love and kindness. Kasih karunia adalah penggabungan dari dua sifat Tuhan, yaitu kasih dan kebaikannya. The Bible says that God is a gracious God. Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh rahmat. Grace is an attribute of God Kasih atau rahmat ini adalah sifat ilahi that leads God to want to save the sinner. yang membuat Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa. And it's the combination of his love and his kindness. Dan rahmat atau kasih karunia ini adalah penggabungan dari kasih sayang Tuhan dan kebaikannya. Come to Romans chapter 5. Kita buka Roma pasal 5. When is grace manifested? Kapan sebenarnya kasih Romans karunia chapter 5 and verse 20. ini dinyatakan? Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Alright. Oke. When does grace manifest? Jadi kapan kasih karunia ini dinyatakan? It manifests when there is sin. Itu dinyatakan ketika ada dosa. In other words, the way God responds to sin Dengan kata lain, begitulah cara Tuhan merespon dosa. is not with anger. Ketika dia melihat dosa, dia tidak melihatnya dengan amarah. It's not with punishment. Bukan dengan hukuman. No, the way God responds to sin is with grace. Tapi ketika Tuhan melihat dosa, responnya adalah kasih karunia. With love and kindness. Dengan kasih sayang dan kebaikan. The love and the kindness of God motivate him Kasih dan kebaikan Tuhan memotivasi atau mendorong dia to save the sinner. untuk menyelamatkan orang berdosa. So when you sin, Jadi ketika engkau berdosa, melakukan dosa, how does God respond? bagaimana cara Tuhan merespon? We often imagine him this way. Seringkali kita membayangkan Tuhan seperti ini. We do something wrong, Kita buat sebuah kesalahan, kekeliruan, and then we imagine in our subconscious that God is angry with us. dan di alam bawah sadar kita membayangkan bahwa Tuhan marah. And so we get upset. No, we go hiding.
Dan kemudian kita akan sembunyi. We don't pray, Kita nggak lagi berdoa, or we treat ourselves really bad. atau kita memperlakukan diri kita buruk. I am so stupid. Bodoh sekali saya ini. How can I do this? Kok bisa saya buat I'm ini? good for nothing. Saya nggak baik sama I sekali. will never make it to heaven. Saya nggak akan bisa masuk surga. And we imagine that God responds to us that way. Dan kita pikir bahwa Tuhan merespon kita seperti itu. But according to Paul, Tapi menurut Rasul Paulus, when sin abounded, ketika dosa bertambah-tambah, how does God respond when sin abounds? bagaimana cara Yesus Tuhan merespon ketika dosa berlimpah-limpah? He responds with more grace. Responnya adalah lebih lagi kasih karunia-Nya. So if sin is very high, Jadi ketika dosa begitu tinggi, grace is even higher. kasih karunia lebih tinggi lagi. If sin is wide, Jika dosa itu begitu lebar, grace is wider. kasih karunia lebih lebar lagi. And when sin is deep, Dan ketika dosa begitu dalam, grace is always deeper. kasih karunia selalu lebih dalam. Amen. Amin. Sin can never outgrow grace. Dosa tidak pernah melebihi kasih karunia. And what is grace? Dan apa itu kasih karunia? Is the love and the kindness of Itu God. adalah sayang, rasa sayang, dan kebaikan Tuhan. Amen. Amin. So look at Adam and Eve. Coba lihat Adam dan Hawa. They have disobeyed God. Dia sudah tidak menurut Tuhan. They have lied. Mereka udah berdusta. They have stolen. Mereka mencuri. And God comes looking for them. Kemudian Tuhan mencari mereka. And Adam and Eve hear him. Kemudian Adam dan Hawa dengar langkah kaki Tuhan. What did they do? Apa yang mereka buat? They hid. Mereka sembunyi. Gitu. And then they heard his voice. Kemudian mereka mendengar suara Tuhan. And when they heard his voice, Dan ketika mereka dengar suara Tuhan, they came out. mereka keluar. Why? Kenapa? Do you remember when you were little Masih ingat waktu Anda kecil? and you misbehaved Kemudian Anda buat sebuah kesalahan? and mom told you, Kemudian just wait until your father comes home. kemudian seorang ibu biasanya bilang, tunggu sampai papamu pulang ya. And you look at the watch and says, Kemudian "Ooh, dia akan lihat jam. it's time for dad to come. Wah, ini waktunya papa pulang. And so you went to hide in your room. Kemudian kau akan sembunyi ke kamarmu. And suddenly Kemudian you heard tiba-tiba- father coming. Kita dengar suara papa bunyinya seperti And itu. your heart went to Dan bunyi jantung juga terdengar. And then he opened the door Kemudian papa buka pintu and you listen. dan dengar suaranya. Tunggu. and your mother said, oh, Kemudian mama akan bilang, little Clara itu si Clara itu was disobedient. dia nggak menurut. And you fainted. Kemudian You were hoping that mother forgot. kita harap bahwa ibu mama ini akan lupa. And then you heard, you listened. Kemudian kau dengar suara, You listened to dad's voice. dengar suara papa. Because the voice will tell you how he responded. Dan suara ini akan memberitahu kepada engkau he bagaimana said, ia merespon. Clara, Kalau dia bilang, Loro, you knew you were in trouble. kamu tahu apa selanjutnya terjadi. Pasti And so masalah you itu. made yourself sick. Kemudian pasti akan sakit, buat kamu sakit. But if he says, Tapi kalau dia bilang, Clara, Clara, oh, you came running out of the room. kau bisa lari keluar dari kamar. Why? Kenapa? Because of the voice. Karena suara. True? Benar? Adam and Eve heard the voice of God. Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan. And they came out. Kemudian mereka keluar. Why? Kenapa mereka keluar? Because
God was not angry. Karena Tuhan tidak marah. His voice was full of love and kindness. Karena suaranya penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. And then God did not destroy them, Dan Tuhan tidak menghancurkan but mereka. He offered them a plan of salvation. Tapi Tuhan menunjukkan rencana penebusan. And Christ became their Savior. Bahwa Kristus menjadi juru selamat mereka. And at the end of the day, they were forgiven Dan di akhir dari hari itu mereka telah diampuni. and saved. They were back in a relationship with God. Diselamatkan dan kembali di dalam hubungan dengan Tuhan. Why? Kenapa? How can God respond this way? Kok bisa Tuhan bisa merespon seperti itu? Because God responds to sin with grace. Karena Tuhan merespon dosa dengan kasih. The moment we sin Ketika kita berbuat is dosa, the moment that God wants to save you. adalah saat yang sama ketika Tuhan mau He menyelamatkan wants saudara. to forgive you. Dia mau mengampuni engkau. He wants to make you free. Dia mau membebaskan engkau. Amen. Amin. Because God is a gracious God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Amen. Amin. And what is grace? Apa itu kasih karunia? Is love and Kasih kindness sayang. combined. Dan kebaikan digabung. God is loving and kind towards us. Tuhan itu penuh kasih sayang dan kebaikan So bagi what kita. does it mean when it says, for by grace you are saved? Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat oleh kasih karunia engkau diselamatkan? Grace is the way God responds to our sin problem. Kasih karunia adalah cara Tuhan merespon masalah And dosa what kita. does He do immediately? Dan apa yang saat itu juga Tuhan He buat? offers you salvation. Dia memberikan kepadamu keselamatan. Amen. Amin. Question. Pertanyaan, Show me grace. bagaimana cara menunjukkan kasih karunia? Show me grace. Coba tunjukkan bagaimana kasih karunia itu. The hand of God extended down with the gift of salvation. Tangan Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya ke bawah memberikan keselamatan. In Romans chapter 6, Di dalam Roma pasal 6, Romans chapter 5, maaf Roma pasal 5, Paul speaks of grace Paulus membicarakan tentang kasih karunia ini. in verse 2. Di ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oh, did you notice that? Perhatikan itu In verse 2, di ayat yang kedua grace is kasih a karunia reality. adalah sebuah kenyataan. It's a new reality. Itu adalah sebuah kenyataan yang baru. You and I have grown in the reality of sin. Kita, engkau dan saya, kita semua bertumbuh di dalam kenyataan dosa. Where we are condemned, Ketika kita jatuh, where we are worthy of death. kita itu terhukum, kita ini layak untuk binasa atau But mati. through the experience of salvation, Namun melalui pengalaman keselamatan, God brings you into His kingdom. Tuhan membawa engkau dekat And kepada His kerajaannya. kingdom is the kingdom of grace. Dan kerajaannya ini adalah kerajaan kasih karunia. And now, as a saved sinner, Dan sekarang kita adalah pendosa yang diselamatkan. you are surrounded by grace. Engkau telah dilingkupi oleh kasih karunia. You stand in the midst of grace. Engkau sedang berdiri di tengah-tengah kasih karunia. So grace is the new reality Jadi kasih karunia merupakan sebuah kenyataan baru through which God provides everything yang melaluinya Tuhan menyediakan segala sesuatu that the one who has been saved will ever need. That the one who has been saved will ever need. semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang yang untuk diselamatkan For his salvation. bagi keselamatannya. Friends, Sahabat-sahabat, as long
as you remain in this reality, selama kita tinggal di kenyataan kasih karunia ini, your salvation is guaranteed. keselamatanmu terjamin. Amen. Amin. As long as you remain in grace, Selama kita tetap berada di dalam kasih karunia, your salvation is guaranteed. keselamatanmu dijamin. Did you notice that Paul says that is in this reality Perhatikan bahwa Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kenyataan ini, that we hope for the glory of God? bahwa dia mengharapkan kemuliaan Tuhan. So the Lord brings us into the reality of grace, Bahwa ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam kenyataan kasih so karunia, that we will once again share His glory. dan saat itu sekali lagi kita memperoleh kemuliaannya. Friends, grace Sahabatku, kasih karunia is like your family home. Your family home. Kasih karunia ini layaknya seperti rumah kita. When a child is born into a loving family, Ketika seorang anak bertumbuh di dalam keluarga yang penuh kasih, that child never worries about anything. anak tersebut tidak akan khawatir terhadap apapun. True? Betul? Benar? He doesn't go around, I wonder if mom and dad will feed me. Dia tidak akan membayangkan bahwa aduh papa dan mama saya akan No. buang saya. Tidak. He's happy. Dia bahagia. Why? Mengapa? Because mom and dad, Sebab they ibu love dan him. papa mengasihi mereka, dia. Amen? Amin. And as long as mom and dad are here, Dan selama orang tuanya ada di they situ, will provide everything for me. mereka akan menyediakan segala sesuatu untuk saya. So that child rests in his parents' love. Demikianlah anak tersebut beristirahat di dalam kasih orang tuanya. Amen? Amin. Grace Kasih karunia is God's family. adalah keluarga Tuhan. And when we are born again, Dan ketika kita lahir we kembali, are born as children of God. kita lahir sebagai anak-anak Allah. Amen? Amin. And what does the Bible say? Dan apa yang Alkitab katakan? That we have to worry about nothing. Dan tidak perlu kita khawatir tentang apapun. Why? Kenapa? Because our Father knows our needs and He will provide for everything. Karena Bapa kita yang di surga mengetahui dengan benar semua kebutuhan kita dan akan menyediakannya. Amen? Amin. And if we who are sinful love our children, Bayangkan kita yang penuh dosa saja mau mengasihi anak kita. how much more does a perfect Father, God, love you and me? Betapa lebih besarnya lagi kasih Bapa kepada saya As long dan saudara. as you remain in the family, Dan selama kita tetap berada di dalam keluarga ini, as long as you call Jesus your Savior and God your Daddy, selama kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan memanggil Bapa, everything you need for your salvation will be provided. segala sesuatu yang diperlukan demi keselamatanmu sudah tersedia. Amen? Amin. How is provided? Bagaimana caranya itu telah tersedia? As a gift. Sebagai sebuah pemberian. And how does God give it to you? Dan bagaimana cara Tuhan memberikannya? Show me salvation. From beginning to end. Salvation is a gift of grace. Sejak awal sampai akhir, keselamatan adalah pemberian Tuhan. Amen? Amin. If you have a problem with your temper, with your you're Mungkin kau memiliki masalah dengan temperamenmu. how does God save you from your temper? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan engkau dari temperamen? How? Show me how does God save you from your temper? Tunjukkan gimana caranya Show it to Tuhan. me. Coba tunjukkan bagaimana. By grace is a Kasih gift. karunia, itu Amen. pemberian.
Everything you have problems with lust. Segala sesuatu, mungkin kita punya masalah dengan lust, hasrat. Women, Mungkin wanita. Wah. how does God save you from that? You will not make it to heaven with lust. Kita tidak akan masuk ke surga dengan hasrat. True? Betul ya? God has to deliver you from that sin. Tuhan harus menyelamatkan engkau dari dosa tersebut. You can do it. Bisa lakukan itu sendiri? God must do it. Tuhanlah yang harus buat. How does he do it? Bagaimana cara dia buat itu? Show me. Tunjukkan. Show me. Come on. Gimana? Tunjukin. Yes. Ya, begitu. Not yet. Everything is by grace. Segala sesuatu adalah lewat kasih karunia. It's a gift of Itu God. merupakan pemberian Tuhan. Nothing comes from you. Tidak ada yang berasal dari kita. Everything is provided by God. Semuanya telah disediakan oleh Tuhan. Amen. Amin. Wonderful. Luar biasa. But how do we receive it? Sekarang gimana cara kita terima itu? God gives it by grace. Tuhan berikan lewat kasih karunia. How do we receive it? Bagaimana kita menerimanya? Faith. Iman. For by grace you are saved through faith. Sebab oleh kasih karunia engkau telah diselamatkan melalui iman. So if grace is the hand of God, Jadi kalau kasih karunia adalah tangan Tuhan, faith is our hand iman adalah tangan kita that is extended upward to receive the gift. yang terulur ke atas untuk memperoleh pemberian itu. Show me faith. Bagaimana cara tunjukkan iman? Show me grace. Bagaimana kalau kasih karunia? So look at this. Turn Perhatikan around. ini. What is salvation? Apa itu keselamatan? You grace, no, up, stand. You are grace and faith. What is salvation? It's taking the hand of God. Apa itu keselamatan? Itu adalah So show memperoleh tangan me, Tuhan. show me salvation. Bagaimana untuk menunjukkan keselamatan? Begitulah keselamatan itu. It's holding the hand of God. Yaitu ketika berjabatan tangan dengan Tuhan. And what does he have on his hand? Dan apa yang ada di tangannya? He has the gift of salvation. Dia punya pemberian But keselamatan. in order to receive that gift, Dan supaya kita dapat memperoleh pemberian itu, you have to take his hand. kamu harus ambil tangannya. It's so simple, isn't it? Super ya. Amen? Amin. But what else is faith? Tapi apa lagi iman ini? It's time to finish. Sakit. How many more minutes have we got? How many more minutes? Infinite. Wonderful. Okay. I like this, man. Come to the book of Hebrews chapter 1. Mari kita lihat kitab Ibrani. How important is faith? Seberapa pentingkah Sorry, Hebrews 11. Ibrani pasal 11. Seberapa pentingkah iman ini? Come to verse 6. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. How important is faith? Seberapa pentingkah iman ini? It's essential. Sangat penting. In the kingdom of God, there are 3 principles Di dalam kerajaan Allah ada 3 prinsip that are the foundation of his kingdom. yang merupakan basis atau landasan dari kerajaannya. Hope, Pengharapan, faith, iman, and love. kasih. Without those 3 principles, Tanpa 3 prinsip ini, the kingdom of God cannot exist. kerajaan Allah tidak akan ada. And faith Dan iman
is the way by which we enter into relationship with God. adalah cara bagaimana kita memasuki hubungan dengan Tuhan. Without faith, Tanpa iman, we cannot know God. kita tidak bisa kenal Tuhan. Faith is the essential ingredient Iman adalah komposisi yang penting for a relationship with God. untuk hubungan dengan Tuhan. When you make a cake, Kalau kita buat kue, there are some ingredients ada beberapa komposisi di situ that if you do not have them, yang kalau nggak ada, you can still bake the cake. kamu nggak akan bisa panggang itu But kue. there is one ingredient Tapi ada satu komposisi that is essential. yang sangat penting. What is that ingredient? Apa itu? Can you make a cake without water? Bisa buat kue tanpa air? Yes. Iya, bisa. You can use milk. Bisa pakai susu kedelai. True? Betul? Can you make a cake without eggs? Bisa buat kue pakai telur? Yes. Ya, tanpa telur You ya use bisa. egg substitute. Ya, pakai aja pengganti telur yang lain. Can you make a cake without sugar? Bisa buat kue tanpa gula. Yes, you can use honey. Ya, bisa pakai madu. Can you make a cake without flour? Bisakah engkau buat kue tanpa tepung? No. Tidak. Flour is the essential ingredient. Tepung adalah komposisi penting In the Christian life, di dalam kehidupan there Kristen. is 3 essential ingredients. Ada 3 komposisi yang pokok. And faith Adalah iman, is one of them. adalah salah satu darinya. It is the essential ingredient to know God. Itu adalah komposisi yang penting untuk mengenal Tuhan. What is faith? Apa itu iman? Verse 1 tells us. Ibrani 11 ayat 1 katakan pada kita. Verse 1. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. What is faith? Apa itu iman? 2 words. 2 kata di situ. Substance Dasar, and evidence. dasar atau inti dan bukti. Faith is the substance, Kalau iman adalah dasar atau inti, the reality kenyataannya, of that which you are hoping to have. kalau iman adalah inti atau dasar dari kenyataan yang akan kita peroleh. By faith, Lewat iman, you can bring the future to the present. engkau dapat mengambil atau membawa masa depan ke masa And kini. you can make a reality Dan engkau buat itu menjadi sebuah kenyataan of that which is not real yet. yang sebelumnya engkau belum pernah lihat. And faith Dan iman is seeing adalah, what you cannot see with these eyes. adalah melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. So if you want to write down, faith is a divine principle Jadi kalau kita mau tulis, iman adalah prinsip ilahi that enables us yang menyanggupkan kita to enter into a relationship with God. memasuki hubungan bersama Tuhan, dengan Tuhan. It empowers us to take God's word Itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengambil firman Tuhan and make it a reality. dan menjadikannya kenyataan dalam hidup kita. Amen. Amin. In other words, Dengan kata lain, it is by faith adalah dengan iman that you and I take hold of the promises of God. bahwa dengan iman kita mengambil seluruh segenap janji Tuhan. Amen. Amin. Come to the book of James chapter 1. Mari kita buka ayat lain di dalam Yakobus pasal 1. James 1 Yakobus pasal 1 and verse 5 through to 7. ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Faith is heaven's currency. Iman adalah mata uang surga. Whenever you want to obtain anything from heaven, Apapun atau kapanpun kita mau dapat sesuatu dari surga, you must present the right currency. kamu harus menyediakan atau Currency. Money. Present the right currency. kamu harus menunjukkan mata uang. Okay, let's say I want to buy something from the shop around the corner. Nah, anggaplah saya mau beli sesuatu dari toko. And I buy a whole lot of fruits and vegetables. Kemudian saya ambil banyak sekali sayuran dan buah-buahan. And I come to the cashier Kemudian pergi ke kasir, and I give her Australian dollars. kemudian saya kasih ke dia dolar Australia. Can I take those things from the shop with Kira-kira- Australian dollars? Boleh saya ambil ini makanan ini dengan membayarnya dengan dolar Australia? Why not? Kenapa tidak? It's good money, Itu uang yang bagus, rapi. isn't it? Betul? It's Australian dollars. Ini dolar Amerika, dolar Australia loh. It's more valuable than rupiah. Lebih bernilai dari rupiah. With one Australian dollars, I can buy 10,000 rupiah. Dengan $1 Australia saya bisa membeli dengan harga 10.000 rupiah. Why cannot I get the things from the shop? Kenapa saya nggak boleh ambil barang-barang ini? What do I need? Apa yang saya butuh? Rupiah. Rupiah. Yes? Oke, I siap. need the right currency. Itulah iman adalah mata uang surga. In Jadi heaven, kita butuh mata uang surga. Di surga, the currency is faith. mata uangnya adalah iman. What is the currency? Apa itu mata uang surga? Say it loud. Bilang lagi. Faith. Iman. 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 Faith. Iman. Iman. Amin. Iman. So, let's say you go to the shop in heaven and Jadi- you are sick Anggaplah kita lagi sakit, kemudian kita mau belanja di and you surga. want God to heal you. Dan kau mau bahwa Tuhan menyembuhkan kau. And you say, tok, tok, tok. God, can you please heal me? Kita ketok, Tuhan, tolong sembuhkan saya. He says, I promise you that I will be a missionary. Apakah begini caranya? Tuhan tolong sembuhkan saya dan saya berjanji saya akan jadi misionaris. And I will stop watching movies. Dan kalau saya sembuh, saya akan berhenti nonton film Korea. I'm not gonna listen. I'm not going to listen to rock music. Saya nggak akan lagi dengar musik-musik dunia. Will you get anything from heaven? Kira-kira apakah kita akan dapat sesuatu dari surga? Why not? Kenapa tidak? Because that's another currency. Karena itu adalah mata uang yang lain. It's called works. Asing, disebut usaha. But what currency do you need in heaven? Tapi mata uang apa yang diperlukan untuk surga? Faith. Iman. And so how do you obtain things from heaven? Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh dari sesuatu dari surga? By believing in the promises of God. Dengan mempercayai janji-janji Tuhan. You say, God, Kita bilang ke Tuhan, could you heal me? maukah engkau menyembuhkan saya? You have said, You. you have said. Engkau telah melakukan dosa. And then you quote one of his healing promises. Kemudian engkau mengutip satu janji kesembuhan dari And Tuhan. then you say, Father, I believe your promise. Kemudian kita bilang, Bapa, saya berjanji akan saya percaya akan janji ini. You have told me that you will heal me. Engkau sudah janji bahwa engkau akan sembuhkan saya. Thank you for healing me. Terima kasih karena engkau sudah sembuhkan saya, mau sembuhkan saya.
And what will God do? Lalu apa yang harus saya buat? He will heal you. Lalu apa yang akan terjadi? Dia akan sembuhkan saudara. Amen? Amin. Why? Kenapa? Because faith Karena iman is the substance adalah inti itu of dasar. things hoped for, the evidence of things not seen. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. You obtain the promises by believing them and claiming them. Engkau akan memperoleh janji itu dengan cara mempercayainya. But faith is not feelings. Tapi ingat, iman bukanlah perasaan. Some people pray Beberapa orang berdoa, and then they say, kemudian dia bilang, oh, but I felt nothing. tapi saya nggak rasa sesuatu apa-apa berubah. You don't have to feel it. Memang engkau tidak You perlu merasakannya. have to believe it. Engkau harus mempercayainya. Amen. Amin. God cannot break his promises. God cannot break his promises. Tuhan tidak akan pernah menghancurkan janjinya. When he speaks, he means what he says. Ketika dia berbicara, dia pasti buat. Every word in this book is truth. Setiap firman di dalam buku ini adalah kebenarannya. Every promise is certain. Setiap janji itu adalah sebuah kepastian. And it was written for you and for me. Dan itu semua ditulis hanya bagi engkau dan saya. Amen. Amin. And so friends, Jadi sahabat-sahabat, our part of the deal is to believe that God fulfills his word. Our part of the deal. bagian kita adalah dengan mempercayai apa kata Tuhan. Faith Iman empowers the human menyanggupkan manusia to enter into a personal relationship with untuk God, memasuki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, in which you are related to him as to a father. di mana engkau akan terhubung dengannya sebagai seorang ayah. Faith empowers you to love him, Iman akan menyanggupkan engkau untuk mengasihi dia, to obey him, untuk menurut, and to believe him. untuk percaya. Amen. Amin. You don't have to feel it. Engkau tidak perlu You just merasakannya. have to simply take him at his word. Hanya sesederhana menerima apa yang dia How katakan. does this apply to salvation? Dan sekarang bagaimana ini diterapkan ke dalam keselamatan? It's simple. Cukup sederhana. God wants to save you. Tuhan mau menyelamatkan kau. He wants to forgive you. Tuhan mau mengampunimu. Amen. Amin. There are promises. Itulah janjinya. If we confess our sins, Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, he is faithful and just to forgive our sins Dia setia dan adil, akan Dia mengampuni and dosa-dosa to kita cleanse us of all dan unrighteousness. membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Now, Sekarang, to him who believes in him who justifies the ungodly, kepada Dia yang mempercayai, Ia yang membenarkan, his faith is accounted to him for righteousness. imannya akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. We conclude that a man is justified by faith Kita dapati bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman. apart from the works of the law. Sebuah bagian dari karya Tuhan. Those promises are the gift. Janji-janji ini adalah The pemberian. gift that can give you salvation. Pemberian yang akan memberikan kepadamu keselamatan. By grace, God has already given you his Lewat promises. kasih karunia Tuhan memberikan kepadamu janji-janji ini. What are you to do? Apa yang harus kau buat? By faith, Lewat iman. go and claim those promises as yours. Ambil dan tuntut itu sebagai milikmu. And believe it Dan percayalah that God means it when he says it. bahwa Tuhan akan lakukan itu karena Dia telah So you katakan. can go to God and say, God, I am a sinner.
You can go to God and say, God, I am a sinner. Dan kita dapat datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya ini seorang berdosa. I deserve eternal death. Saya ini sangat layak untuk mengalami kematian kekal. I have nothing to offer you. Saya tidak punya apa-apa untuk persembahkan kepadamu. But I know Tapi saya tahu that Jesus di dalam has Yesus paid for my sins. yang telah menderita oleh karena dosa-dosa saya. And I know that you will not reject me, Father. Dan saya tahu engkau tidak akan menolak saya, Bapa. For you are a gracious God. Sebab engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. In the name of Jesus, I ask you, save me today. Di dalam nama Yesus saya minta, And then quote the selamatkan promises. saya hari ini. Quote the promises. Kemudian kutiplah And then janji Tuhan. all you have to do Dan apa yang engkau harus perbuat is to say selanjutnya? thank you for saving me. Bersyukurlah dan katakan terima kasih Tuhan I karena engkau telah menyelamatkan saya. Believe it. Saya percaya itu. And then you can say, I am a Christian, I've been born again. Dan kemudian Anda akan katakan, saya seorang Kristen yang telah dilahirkan You baru. don't have to, Tidak perlu engkau rasakan. you have to believe it. Engkau hanya perlu mempercayainya. And when you believe it, Dan ketika engkau percaya, and you act upon it, dan act. Yes. engkau bertindak akannya, di atasnya, The gift is yours. pemberian tersebut menjadi milikmu. Isn't that beautiful? Bukankah itu sebuah pekabaran yang indah? So simple, isn't it? Sesuatu yang begitu sederhana. Anyone can be saved. Semua orang bisa sebenarnya untuk Amen. diselamatkan. Amin. This is not hard. Tidak sulit, bukan? A child can understand this. Anak-anak kecil sekalipun bisa memahami. And he can turn to his Savior and receive salvation by faith. Dan mereka bisa datang kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Amen. Lewat iman. Amin. Do you believe it? Engkau percaya akan hal itu? Do you believe it? Mau untuk percaya? Amen. And if Amen. you believe it, Dan you ketika- have to act upon it. Dan kalau engkau percaya, tindakan akan menyertai. Remain lost no longer. Jangan lagi ada di posisi tersesat. Turn away from yourself to Christ, Berpalinglah dari diri kepada Kristus. and He will not cast you off. Dan dia tidak akan membuangmu. Do not look at your sins, Jangan pernah lihat but dosa-dosamu. look at your Savior Tapi lihatlah juru selamatmu. and see the Father waiting for you on the road. Dan lihatlah bahwa Bapa sedang menunggu engkau. He is ready to forgive you, to cleanse you, Dia siap untuk membersihkan engkau. and to give you eternal life. Dan memberikan kepadamu hidup yang Do kekal. you believe it? Engkau percaya akan hal itu? Amen. Amin. And if you believe it, Dan ketika engkau mempercayai, would you receive it tonight? maukah engkau menerimanya malam ini juga? Amen. Amin. If you want to receive it, Kalau would you engkau- come to Jesus now? Kalau engkau mau menerimanya, datanglah kepada Yesus sekarang. I'd like you to come forward saying to Jesus, I believe that you saved me tonight. Barang siapa yang mau berkata bahwa saya percaya Yesus telah menyelamatkan saya malam ini, saya undang untuk maju ke depan. If that is your desire, come forward. Mari datang ke depan. Jika itu adalah kerinduan. Amen. Amin. Come forward. Don't be afraid. Come forward. Jangan takut. Mari datang. I believe it, Lord. I receive it. Ketika engkau percaya, The engkau gift- telah menerimanya. The gift is mine. Pemberian itu sudah menjadi milikku. Faith is the substance. Iman adalah dasar. Faith is the reality. Di dalam iman terdapat kenyataan. Now by faith you can see yourself as a child of God. Dengan iman sekarang kau dapat melihat dirimu sebagai anak-anak Allah. Forgiven and no longer condemned. Telah diampuni dan tidak lagi bersalah. By faith you can rejoice in eternal life Dengan now. iman engkau dapat bersuka cita atas hidup yang kekal saat ini juga. Amen. Amin. Let us pray. Mari berdoa. Our Father, we come to you. Bapa kami datang kepadamu.
For we know that your word is truth. Dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah benar. It is written Apa yang tertulis? that by no means you will cast away anyone who comes to Jesus. Bahwa Engkau tidak akan pernah membuang siapapun yang datang kepada Yesus. And today we come because of your promises. Dan saat ini kami datang oleh karena janji-Mu. You have said Kami telah berbuat dosa. that you will justify the ungodly. Bahwa Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak benar. If he believes in you, Tapi ketika kami percaya padamu, Father, Bapa, tonight we ask you, malam ini kami save berdoa. us. Selamatkanlah kami. Give us your righteousness. Berikan kepada kami kebenaran-Mu. Cover us and fill us with your righteousness. Tutup kami dan lingkupi kami dengan kebenaran. Forgive all our sins Ampuni segala dosa kami, Bapa. and turn our love to Jesus. Dan kiranya kasih kami dapat tertuju kepada May Yesus. he become the biggest treasure in our life. Kiranya Yesus sajalah yang akan menjadi harta terbesar dalam hidup Father, kami. according to your word, Bapa, sesuai dengan firman-Mu, we have asked you, kami telah meminta. therefore we will receive it. Dan oleh sebab itu pasti kami menerimanya. By faith we claim your promise right now. Dengan iman kami menuntut janji itu saat ini juga. And we thank you for saving us. Dan kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan We kami. thank you for forgiving all our sins. Terima kasih karena telah mengampuni segala dosa-dosa kami. And we thank you for giving us your righteousness. Dan terima kasih karena telah memberikan kepada kami kebenaran. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. It's yours. Sudah jadi milikmu. God bless you. Tuhan berkati.